Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kemudian cara pandang kita warga Muhammadiyah terhadap kehidupan ini seperti tadi yang terdapat di dalam Al-Hadid tadi itu ayat 10, I'lamu annamal hayata dunya la'ibun walahwun. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini hanya permainan dan sendaguro. Wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang melalaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah senior, yang usianya sudah di atas 60 tahun, mungkin pernah mengalami naik turunnya, jatuh bangunnya. Ketika keadaan sehat, ketika keadaan harta bendanya sedang banyak, seakan-akan apapun bisa dia lakukan, seakan-akan apapun bisa dia capai. Tapi ketika seiring pertambahan umur, ketika ekonomi tidak sebagus dulu, ketika kesehatan sudah mulai, entah itu yang asam urat, entah itu yang gula darahnya tinggi, yang tensinya tinggi, yang kalau pulang dari kegiatan masuk angin, habis kegiatan harus pijetan dan lain sebagainya, mulai merasakan bahwa kenikmatan dunia ini tidak abadi, kenikmatan dunia ini tidak selamanya. Sehingga karenanya ada kenikmatan yang lebih abadi, yaitu kenikmatan di akhirat. Ya, kenikmatan di akhirat. Tapi cara pandang Muhammadiyah tidak seperti cara pandang para kaum sufi yang eskapis, yang kemudian menganggap kehidupan dunia ini sebagai kehidupan yang menjijikan, sebagai kehidupan yang harus ditinggalkan. Tidak seperti itu. Muhammadiyah memandang kehidupan dunia ini sebagai medan laga, medan tempur antara kebaikan melawan kemungkaran, antara ahlu taqwa dan ahlul hawa. Nah, pertempuran yang abadi. Seseorang kalau bisa selamat dari kehidupan dunia, hidup di dunia, kemudian berproses, kemudian berkembang, kemudian menikmati kehidupan dunia, tapi tidak pernah melalaikan kehidupan dunia, maka dia akan menjadi ahli taqwa. Tetapi kalau hidup di dunia, dia terlalaikan oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi, dilalaikan oleh pangkat, jabatan, harta banyak dan lain sebagainya, maka dia akan menjadi ahlul hawa. Nah, Allah berfirman, Al-Jaziyat ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah kamu sekalian orang-orang yang telah mengambil sebagai Tuhannya hawa nafsunya? Nah, ahlul hawa ini adalah orang-orang yang telah mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, ahlul hawa. Nah, pertempuran abadi antara ahlul hawa dan ahlul taqwa. Tapi kita tidak boleh kemudian eskapis, meninggalkan kehidupan dunia, karena kalau meninggalkan tidak ada bukti bahwa kita mampu mengalahkan kehidupan dunia. Sehingga karenanya ya kita harus hadir sepenuhnya dalam kehidupan duniawi ini. Tentu kita mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi gambaran yang mungkin lebih konkret, lebih detail itu terlihat pada karakter sahabat. Sahabat Nabi itu secara dikotomis perbandingannya, di satu sisi ada Abu Dzar Al-Ghifari, di sisi yang lain ada Abdurrahman bin Auf dan Umar bin Khattab Abu Bakar. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah seorang sahabat yang luar biasa ahli ibadah. Prasasat tidak ada waktu yang dia habiskan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sholat wajibnya jalan, rawatibnya, zikirnya, puasa sunnahnya dan lain sebagainya, tahajudnya, dah pokoknya pol-polan. Tetapi Abu Dzar Al-Ghifari ini tidak mau terlibat dalam kehidupan duniawi. Waktunya dihabiskan untuk beribadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan zikir, dengan tahajud dan lain sebagainya dihabiskan di situ itu. Sehingga Abu Dzar Al-Ghifari ini miskin, tidak punya harta. Didukung dengan konsepnya terhadap harta,
seorang muslim itu hanya boleh menyimpan hartanya tidak lebih dari untuk keperluannya 1 hari 1 malam, sehingga nyimpan dananya hanya untuk besok pagi. Saya jamin bapak-bapak, ibu-ibu yang profesinya menjadi pegawai negeri itu nggak bakalan sanggup yang seperti ini ya. Nggak bakalan sanggup karena gajian sekali untuk 3 bulan, untuk 1 bulan 30 hari itu ya, nggak bakalan sanggup ya. Dia eskapis, dia meninggalkan kehidupan duniawi. Tapi ingat, walaupun Abu Dzar Al-Ghifari ini ibadahnya luar biasa, tetapi dia tidak termasuk sahabat al-ashrah al-mubsyirina bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, tidak masuk dalam kategori itu. Justru sahabat yang dijamin masuk surga adalah sahabat-sahabat seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu konglomeratnya sahabat, orang kaya raya pada masa sahabat. Salah satu tandanya adalah ketika jelang perang Hunain, beliau menginfakkan 1000 ekor unta lengkap dengan perbekalan perang. 1000 ekor unta, 1 ekor unta itu lebih mahal daripada 1 ekor sapi. 1 ekor sapi, ini jelang kurban ya, bapak-bapak, ibu-ibu tentu paham berapa harga 1 ekor sapi. Ya paling murah 15 juta, ya rata-rata ya 15 sampai 20 juta. Tapi kalau yang korban itu orang kaya, ya mungkin pakai sapi limosin atau sapi apa itu yang harganya di atas 50 juta itu ya. Nah, 1000 ekor unta bisa dibayangkan paling tidak 20 miliar. Itu tidak hanya sekali, dalam kesempatan yang lain pernah menginfakkan 10.000 dinar emas. 1 dinar pada masa Nabi itu kira-kira seberat 3/4 gram emas murni. Nah, 3/4 gram emas murni. Kalau 10.000 dinar berarti 33.000 gram emas murni. Kalau sekarang harga emas murni itu berkisar pinten nggih emas murni itu ya? Ya 1 juta kurang sedikit lah itu ya. Ya naik turun, ini kelihatannya hari ini sedang agak turun ini ya, di bawah 1 juta. Tapi katakan 1 juta saja itu jumlahnya juga sudah banyak ya. Itu konglomerat pada waktu itu ya, konglomerat. Tetapi dia termasuk salah seorang yang dijamin masuk surga. Kenapa? Rahasia kuncinya, dia kaya raya tetapi uangnya itu tidak dipakai untuk sendiri, tidak dipakai untuk foya-foya, tetapi dipakai untuk kepentingan umat, dipakai untuk kepentingan bangsa. Dia hanya menggunakan sekedar apa yang menjadi kebutuhannya. Ya mungkin rumah, mungkin untuk pendidikan, mungkin ya sekedar tabungan, tapi sebagian besar kemudian dipakai untuk kemaslahatan umat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu adalah para kepala negara, khalifah yang kekuasaannya sudah jauh sangat luar biasa. Ketika masa Umar bin Khattab ya, kekuasaan khalifah itu kalau dibandingkan dengan sekarang itu kira-kira sudah sama dengan 10 negara yang ada di Timur Tengah itu. Saudi Arabia, kemudian Yaman, Uni Emirat Arab, kemudian ada Qatar, ada Suriah, ada Lebanon, ada Mesir, kemudian ada Sudan dan sekitarnya. Kira-kira kalau dihitung sudah 10 negara. Kekuasaannya besar, tetapi kekuasaannya tidak dipakai untuk memperkaya diri sendiri, tidak dipakai untuk kepentingan keluarga dan kelompoknya, dipakai untuk kepentingan seluruh umat Islam. Nah, itulah contoh idolanya Muhammadiyah adalah orang-orang seperti itu. Di dunia adalah orang yang mampu, ya, pintar, sugih dan lain sebagainya, tapi uangnya, kekayaannya, pangkatnya, jabatannya tidak untuk kepentingannya diri sendiri, tetapi dipakai untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih. Nah, ini ternyata sudah ada peringatan, ini waktunya terbatas ya. Sedikit lagi. Nah,
Jadi uangnya tadi dimanfaatkan untuk kemaslahatan tadi itu. Itulah yang menyebabkan kenapa Muhammadiyah itu di mana-mana, walaupun rantingnya kecil, walaupun di di kaki gunung, itu di situ itu ada sekolah Muhammadiyah. Nah, ada sekolah Muhammadiyah. Tidak pernah terbayangkan barangkali di Kepulauan Sangir Talaut, di Merauke, kemudian di Belitung, kemudian di pedalaman Kalimantan, di Alabiu, itu tahun-tahun sebelum tahun 30-an itu sekolah Muhammadiyah sudah berdiri di sana. Itu termasuk luar biasa, karena tadi orang Muhammadiyah hartanya bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi dalam rangka untuk memberikan manfaat untuk masyarakat sekitarnya. Betul, memang tadi yang disampaikan oleh Bapak Bupati, ternyata Pak Bupati juga fasih juga, paham juga tentang Muhammadiyah, karenanya memang tadi cocoklah untuk nanti segera bergabung dengan Muhammadiyah Pak Bupati. Ya, salah satu komitmen sejak awal Muhammadiyah itu adalah tentang pendidikan. Kenapa seperti itu? Ketika Muhammadiyah hadir, ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan hadir tahun 1912, Kiai Dahlan melihat umat Islam di Indonesia itu bodoh-bodoh. Karena kalau nggak bodoh nggak mungkin dijajah oleh Belanda sampai 3 abad. Kemudian miskin-miskin, sudah miskin-miskin banyak yang penyakitan, dan tentu faham keagamaannya belum faham keagamaan yang baik. Nah, karena kondisinya seperti itu, padahal dalam doktrin kita, doktrin agama kita, al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya, itu kan diterjemahkan dengan al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi dari ketinggian Islam. Tapi kondisi orang Islam, al-islamu mahjubun bil muslimin, kemuliaan Islam tertutupi oleh kebodohan-kebodohan orang-orang yang beragama Islam tadi itu. Sehingga karenanya gimana kita untuk mendirikan untuk memintarkan anak bangsa, terutama orang-orang Islam, sehingga komitmennya sejak awal adalah di bidang pendidikan. Komitmen di bidang pendidikan didukung oleh faham keagamaan yang seperti tadi itu, ya, fungsinya sebagai khalifatullah fil ard, kemudian harus berjihad bersungguh-sungguh untuk memberikan manfaat yang maksimal, ya. Kemudian juga ini termasuk amalan prioritas, karena idza matal insan in qata amaluhu illa min thalathin, itu juga salah satu yang sudah kita pahami. Kalau manusia mati, semua amal kebajikannya terputus kecuali 3, waladun sholihun yad'ulahu, amal jariyah, kemudian ilmin yuntafa'u bi. 3 hal tadi itu yang terus kemudian akan memberikan kepada kita, ya, kepada kita pahala walaupun kita sudah mati. Termasuk tadi di masjid saya sampaikan juga, bapak-bapak, ibu-ibu, amal jariyah dari para pendahulu kita jangan sampai terputus, jangan sampai selesai di periode kita. Jangan sampai ada amal usaha yang mati, yang tidak bisa berlanjut di periode kita. Itu kita termasuk punya dosa di situ itu kalau sampai mati. Sehingga karenanya ini kewajiban kita untuk terus mengembangkan hal itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan bagi kita seluruh jamaah warga Muhammadiyah di dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifatullah fil ard untuk memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi warga masyarakat, dan bisa menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur lewat negara kesatuan Republik Indonesia kita.